Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya GMT Jumati. Ingin tahu apa kegiatan saya malam ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Terkhusus kepada teman-teman para petani, semoga hasil pertaniannya semakin baik dan harganya semakin meningkat ya teman-teman. Apapun yang terjadi tetap kita syukuri, dan saat sekarang di musim penghujan ini teman-teman harus hati-hati, terutama bagi tanaman yang rentan dengan hujan. Semoga bisa terselamatkan, tidak terkena banjir ya teman-teman. Terutama drainase di dalam kebun kita, lahan kita itu yang diutamakan. Supaya untuk menyelamatkan tanaman kita, jadi dengan adanya drainase, tanaman itu akan terselamatkan, air cepat tuntas dan cepat mengalir di drainase tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini sedikit saya akan memberikan beberapa ilmu dan pengalaman saya selama bekerja di Malaysia, di negara Johor Bahru ya teman-teman. Nah, kepada teman-teman yang masih baru gabung di channel YouTube-nya GMT Jumatin, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya dan subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi, bunyikan tombol loncengnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini saya malam ini memegang adalah catatan buku hasil dari pertanian selama saya bekerja di sini 1,5 tahun, dari mulai awal pelaksanaan menggarap lahan menjadikan tanaman pepaya. Tapi dalam buku ini catatan untuk hasil panen daripada pohon pepaya atau kebun pepaya yang kita rawat teman-teman. Nah, jadi dengan adanya administrasi catatan-catatan pembukuan ini, teman-teman bisa melihat apa kekurangannya, apa kelebihan daripada tanaman teman-teman. Jadi dengan adanya buku administrasi ini, teman-teman bisa melihat berapa jumlah panennya bulan ini atau minggu ini sampai bulan berikutnya, bahkan sampai selesai. Jadi dengan adanya catatan-catatan oret-oretan itu, teman-teman bisa melihat. Jadi supaya dengan adanya catatan ini, teman-teman bisa melihat apa-apa yang telah sudah kita lakukan, baik itu catatan dari mulai pemupukan, awal pemupukan sampai selesai, bahkan catatan pengeluaran hasil daripada panen itu, dibelikan apa, kemana. Jadi kalau ada catatan, kita bisa mengetahui apa yang kita keluarkan, berapa pemasukan, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi tidak ada menimbulkan kecurigaan kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau seandainya kita mempunyai karyawan dalam kebun tersebut. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan melihatkan dengan catatan ini kita akan mengetahui kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dalam menjaga kebun atau merawat kebun. Nah, ini adalah catatan pemupukan, jadwal pemupukan dari mulai 2019 sampai 2020 sekarang. Pupuk apa saja yang sudah kita pakai. Jadi dengan catatan ini kita tahu, kalaupun seandainya ada kekurangannya, ada kelebihannya, itu bisa kita dokumentasikan. Selain dari kita catat, kita ambil foto atau video untuk mendokumentasikan. Jadi dengan catatan ini, sekali lagi saya terangkan, kita mengetahui apa kekurangan dan kelemahan dalam kebun kita teman-teman. Jadi jangan nanya omong doang, kebun saya sekian, tapi catatannya tidak ada. Jadi apapun ceritanya, usaha, baik itu dagang, baik itu perkebunan, perkantoran, semua menggunakan administrasi supaya
mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Kalaupun seandainya ada pemasukan, ada pengeluaran, semuanya itu tertera dalam catatan dan atau nota kita, teman-teman. Jadi administrasi ini sangat penting, teman-teman. Apalagi kita sebagai petani, dari mulai, kalau bisa dari mulai tanggal wiwit ya teman-teman, bahasa Jawanya itu penanaman pertama hari ini tanggal sekian, terus nanti per minggunya perubahannya kelihatan, umpama pupuk apa yang sudah dimasukkan, sampai seterusnya. Jadi kita mengetahui perubahan, pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman yang telah kita rawat. Nah, itu yang penting, teman-teman. Apapun usaha Anda, kalau seandainya kita tidak punya administrasi, karena administrasi ini adalah yang terpenting dalam segala hal, terutama apalagi tentang menyangkut keuangan. Baik itu usaha sekecil apapun, kalau Anda mempunyai catatan administrasi, jadi kita mengetahui kemana uang yang telah kita pakai, dari mulai pemasukannya, keuntungannya, jadi kita mengetahuinya. Kalau seandainya tidak punya catatan, hanya tercatat dalam pikiran, itu tidak akan teman-teman, susah untuk kita melihat apa-apa saja yang kita sudah kita kerjakan, kita lakukan, kita belikan, kemana uang hasil daripada pertanian kita, atau kalaupun buat yang para pedagang, hasilnya, keuntungannya dibelikan apa, modalnya berapa. Itu teman-teman. Jadi catatan ini sangat penting. Seandainya saja usaha apapun, jika kamu tidak melakukan administrasi, membuat administrasi, itu akan dinilai usaha kurang bagus, atau bisa dikatakan tidak profesional, karena administrasi yang penting, teman-teman. Contohnya saja, kalau kita punya usaha, kita akan melakukan pinjam uang ke bank saja, administrasi kita ditanyakan berapa penjualan kita, pemasukannya. Jadi dengan ada catatan seperti itu, mereka akan gampang untuk mengapresel atau meluluskan pinjaman kita ke dalam ke bank tersebut, teman-teman. Tapi bukan di sini saya menyarankan untuk melakukan pinjaman, cuman hanya sekedar sebagai contoh seperti itu. Nah, jadi catatan di buku ini, teman-teman, dari mulai kita panen, yaitu di catatan ini kita mengetahui berapa bakul yang kita panen, berapa kilo dan berapa ton jumlah semua yang telah kita panen, teman-teman. Nah, yang pertama kita melakukan panen, teman-teman, di catatan buku yang lama, teman-teman, di 2019, di bulan 8, teman-teman, tanggal 6. Ini catatan 2020. Yang ini, teman-teman, catatan tanggal 30 bulan 9 yang sekarang ini. Dari mulai tanggal 7, teman-teman, bulan 8 ini kita awal panen ya, teman-teman. Masih sedikit dari jumlah pohon yang kita tanam, yang kita budidayakan di pepaya kita, sekitar 4.800, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini sudah ada yang mati karena terserang penyakit atau apa, kurang lebih tinggal 4.500 batang. Jadi kita panen pada tanggal 7 bulan 8 itu, awal-awal panen, teman-teman, kita dapat 8 bakul. Nah, terus lanjut di tanggal ini selanjutnya kita kosong, teman-teman, mendekati langsung ke tanggal 30 bulan 9, karena kemarin itu masih pemetikan pertama.
Jadi ini tanggal 30 bulan 9 kita dapat 27 bakul. Nah, singkat cerita teman-teman, dengan catatan ini kita mengetahui berapa jumlah-jumlah yang sudah kita panen setiap kali panennya. Baik itu berapa hari sekali, 4 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, di tanggal 4 bulan 10 ada peningkatan teman-teman, dari mulai 27 bakul di tanggal 30 bulan 9, dan sekarang di tanggal 4 bulan 10 2020 kita mendapatkan 58 bakul. Nah, singkat cerita, jadi dari keseluruhan panen kita teman-teman, maaf ya teman-teman, itu tadi salah teman-teman. Jadi ini teman-teman, di tahun 2020 bulan 8 tanggal 6 tanggal 8 bulan 6 maksud saya, kita panen mendapatkan 61 bakul teman-teman. Ini awal-awal kita panen ya teman-teman. Nah, dari catatan ini kita mengetahui di bulan 6 masuk ke bulan, masih tetap di bulan 6. Ini tanggal 8 bulan 6, langsung besok harinya kita juga melakukan panen penambahan teman-teman. Ada tanggal 9 bulan 6 itu 22 bakul. Lanjut tanggal 19 bulan 6 ada 58 bakul. Jadi setiap hari setiap melakukan panen, berapa hari sekali kami melakukan panen itu ada 4 hari sekali, 58 bakul. Kadang juga lebih, ada yang 5 hari, ada bahkan 1 minggu. Nah, setelah itu teman-teman, kebun kita terkena serang penyakit daun kuning, daunnya rontok, bunganya pun ikut rontok, sehingga tersisalah buah-buah dari semua keseluruhan yang sudah kita panen. Sampai buah itu terkena penyakit, kita mendapatkan di tanggal 14 bulan 6 itu 9 bakul teman-teman. Cukup drastis terusnya. Nah, baru di tanggal 21 bulan 6 ada penambahan, kita panen dapat 45 bakul. Jadi singkat ceritanya teman-teman, sampai di bulan 9 di tanggal 26 kita yang akhir ini ya teman-teman, 31 bakul. Jadi seperti ini bukunya ya, bukan kita tipu-tipu ya teman-teman. Ini ada catatannya, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini jumlahnya awal-awal kita panen teman-teman. Jadi catatannya sudah tutup buku teman-teman. Dari buku yang tebal ini sudah habis kita catat. Di akhir di bulan 9 tanggal 26 kita dapat 31 bakul. Jadi dari buku yang ini teman-teman, jumlah panennya untuk bakulnya itu 572 per bakulnya itu maksimal 40 kilo 2 bakul. Jadi kelihatan teman-teman peningkatan dari jumlah panen kita. Nah, lanjut, ini bukunya seperti ini tebalnya teman-teman, catatan-catatan panen kita. Singkat cerita, baru tadi siang tanggal 19 bulan 11 2020 62 bakul yang sudah kita panen. Jadi dari jumlah kedua buku ini teman-teman, 1000 yang buku yang ini banyak-banyak panen teman-teman. Ada yang satu hari mencapai panennya itu sampai dengan 132 bakul teman-teman. 132 bakul. Ada juga 127 bakul. Itu di tanggal 18 bulan 11 ya teman-teman. Jadi dari semua buku dan catatan yang telah kita buat ini, dari 1533 teman-teman, 1533 ditambah 572, semua keseluruhannya 2105 bakul
Itu yang kita dapat ya teman-teman, dikali 40 kilo. Itu kita hitung rata-ratanya teman-teman. Ini kita menghitung punya Toke, bukan punya kita teman-teman. Kita sebagai ABK saja. Cuman saya membagikan informasi kepada teman-teman masalah administrasi tadi, supaya teman-teman mempunyai catatan-catatan penting. Jadi mempunyai sejarah kalau seandainya teman kita, siapapun yang datang bertanya-tanya, kalau kita ingin berbagi ilmu atau sharing-sharing, kita mempunyai catatan pernah melakukan mempunyai kebun atau melakukan pertanian. Jadi kita nggak dianggap sepele sama orang, nggak dianggap kaleng-kaleng bahasa sekarang ya, bahasa milenialnya. Jadi karena catatan ini cukup penting teman-teman. Jadi dari 2105 bakul dikali 40 per bakulnya teman-teman, kita dapat 84.200 ton yang selama ini kita panen ya teman-teman. Kalau seandainya saja ini harganya 3 ringgit atau 5 ringgit, kita kalikan 3 ringgit saja teman-teman per kilonya, karena di sini menggunakan mata uang ringgit. Jadi kalau 3 ringgit saja teman-teman, 84 ton kali 200 dikali teman-teman ya, sama dengan 84 ton 200 dikali 3 ringgit saja uangnya yang telah dihasilkan ini teman-teman. 84 200 dikali 3 ringgit saja uangnya 252.600.000 teman-teman. Itu penghasilan Toke, bukan penghasilan kita teman-teman. Jadi saya di sini menginformasikan saja kepada teman-teman petani. Jadi dengan adanya administrasi ini, kita mengetahui pendapatan kita selama, baik itu mau per minggunya, per bulan, bahkan selama 1 tahun, bahkan selama masa tanam sampai dengan habis. Kita matikan pohonnya, kita tumbang, kita musnahkan pun, kalau seandainya kita punya catatan, kita tahu. Jadi nggak selalu ngeluh, nggak pernah merasakan harga yang mahal, murah terus. Kenapa? Terkadang kita tidak mensyukuri karena tidak mempunyai catatan. Jadi kalau seandainya kita punya catatan, mungkin saja pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan yang lalu, ada harga yang mahal, ada harga turun. Nggak mungkin hasil daripada kerja kita, karena perjuangan itu tidak akan membohongi hasil teman-teman. Jadi dengan perjuangan kita tidak akan membohongi hasil. Kita akan mengetahui, oh pernah rupanya merasakan harga mahal sekian ton dulu teman-teman. Jadi makanya catatan itu penting. Jangan hanya mengeluh saja, begini saja, begitu saja, nggak pernah merasakan harga. Terkadang pada tahun yang lalu kita pernah tanam, harga pernah menang, harga mahal, tapi ketika sekarang tanam harga murah, ngeluh. Jangan seperti itu teman-teman. Tetap kita jalani, kita syukuri, supaya kita mengetahui itu tadi. Catatan itu sangat penting. Buku administrasi, dalam negara saja administrasi juga diutamakan, apalagi kita pribadi sendiri teman-teman. Usaha kita kalau tidak kita punya catatan, bagaimana kita mengetahui hasil pemasukan, pengeluaran, pupuk yang sudah kita beli, apa saja obat-obat yang sudah kita beli dari hasil pertanian kita. Seperti itu teman-teman. Sangat penting sekali administrasi, supaya kita mempunyai catatan. Walaupun besok kalau kita sudah tua, sudah pensiun dari pertanian, kita punya sejarah, bisa dilihat oleh anak cucu kita. Kalau seandainya kita mencatat ini itu teman-teman, semua administrasi itu sangat penting. Jadi di sini saya sarankan kepada teman-teman supaya mengutamakan administrasi, baik itu dalam rumah tangga, perdagangan, pertanian, semua administrasi itu sangat penting. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips atau ilmu, pengetahuan dan pengalaman saya ini. Saya berinformasikan kepada teman-teman atau saya transformasikan kepada teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman, supaya berkembang channel saya teman-teman.
Terima kasih kepada teman-teman yang masih mendukung dan setia di channel YouTube-nya JMT Jumatin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.